diasah. Insya Allah sukses. Oleh karenanya dalam kesempatan ini kami dari Yayasan Arisalah mengharapkan ibu-ibu ayo gerak lagi, ajak jamaahnya, rekomendasikan ke Arisalah, hantar jamaahnya ke Arisalah. Ini loh Bu tempat saya belajar, ketemu saya, itu loh Bu dosen saya. Wow, tahu pakai itu loh Bu kayaknya, ya Allah kayaknya imut-imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Para ustazah, ibu-ibu hadirat semua yang hadir, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya, barokah ilmunya, istiqomah ibadahnya, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khairin, minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin, amin ya rabbal. Salah satu esensi halal bihalal adalah maaf memaafkan. Pertanyaannya, adakah kesalahan orang lain kepada kita yang belum kita maafkan sampai saat ini? Ini pertanyaan. Jawab masing-masing. Saya ulangi lagi. Adakah kesalahan orang lain yang salah kepada kita yang sampai saat ini belum kita maafkan? Kita jawab masing-masing. Yang kedua, adakah kesalahan kita kepada orang lain yang sampai saat ini kita belum minta maaf? Jawab masing-masing. Kalau yang suami istri biasanya udah maaf-maafan kan? Ibu-ibu udah minta maaf sama suami udah? Udah minta maaf apa belum? Udah salah lagi belum? Cepet amat. Jujur banget, jujur. Iya. Hebat sekali. Kalau suami istri karena tiap hari ketemu, orang yang sering ketemu mesti banyak salahnya, dan orang yang sering ketemu mesti sering memaafkan. Makanya kadang-kadang sama suami minta maaf belum lama salah lagi. Bahkan hebatnya kalau salah lagi nggak pakai minta maaf udah akur lagi. Suami kan segalanya. Itu artinya maaf memaafkan tidak wajib diucapkan, nggak wajib. Tapi bagaimana sikap hati kita? Di dalam hati maafkan, bukan ucapan. Walaupun ucapannya memaafkan, kalau hatinya masih enak, itu belum dihitung, belum dihitung. Kan banyak lebaran mau mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Tapi kalau hatinya belum plong itu apa sih? Belum lega, itu belum. Tapi walaupun nggak ngomong minta maaf, nggak ngomong memaafkan, kalau hatinya lega, itu hakikatnya sudah memaafkan. Itu esensinya. Berarti bukan lisan, bukan mulut, tetapi karena Pak lisan sering bohong. Ibu mulutnya sering bohong nggak? Tapi kalau hati nggak bisa bohong. Coba ini umpamanya ibu ditanya sama suaminya, ibu masih punya duit, tapi ditanya
Suaminya nanya, ibu yakin masih punya duit? Suaminya nanya, mak, duitnya masih apa habis? Yang ngomong habis hati apa mulut? Kata hati apa? Berarti yang tukang bohong mulut, hati nggak bisa. Sampai-sampai orang munafik yang kerjanya tukang bohong, orang-orang munafik yang kerjanya tukang dusta, dalam surat Yasin dikatakan, al-yawma nakhtimu ala abwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut-mulut ngomong al-yauma pada hari nakhtimu, kami kunci ala awahim, mulut-mulut mereka. Kenapa? Karena tukang bohong. Siapa tuh? Ini orang-orang munafik yang diginiin. Orang bukan ibu-ibu. Kalau ibu kan ibu-ibu bohong tapi nggak sampai banyak-banyak amat kan. Kalau orang munafik bohongnya memang harian. Bahkan karakternya tukang bohong. Kalau ibu kan nggak sampai karakter. Ibu ya kadang-kadang aja lah gitu. Jadi kalau mulut kita nggak sampai dikunci. Orang-orang munafik al-yauma pada hari kiamat ini nakhtim, kami kunci alawi mulut mereka karena mereka tukang bohong. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara bukan mulut tapi tangannya. Besok di akhirat tangannya ngomong. Enggak, berani enggak? Ayo, siapa yang berani? Tangannya yang berbicara, ibu mau ngapain aja tangan kita ngerti. Wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi. Karena kita melangkah kemanapun kakinya ikut. Kaki menjadi saksi kita, tangannya bicara, kakinya menjadi saksi. Alamat taksi pun atas perbuatan yang kamu lakukan. Oleh karenanya, ibu-ibu yang berbahagia, nggak mungkin kita mengurangi bohong, nggak mungkin kita menghilangkan bohong. Paling tidak kita mengurangi bohong. Bisa apa bisa? Kalau dulu sebelum Ramadan bohongnya banyak, sekarang dikurangi. Kalau ngilangin nggak mungkin, nggak ada potongan. Berarti kalau begitu ibu-ibu yang berbahagia, setelah lebaran ini yang diperbaiki hati. Hati kita perbaiki. Jadilah hati yang bersih, jadilah hati yang baik. Ada 3 penyakit hati yang harus kita berantas pelan-pelan. Pertama, sombong. Ibu jangan sampai sombong. Kalau melihat gaya ibu-ibu, insya Allah nggak ada yang sombong. Karena biasanya orang yang sombong yang punya kelebihan. Yang punya kelebihan paling cantik. Kalau ini kan nggak ada kelihatan. Paling pintar. Orang kalau paling pintar gaulnya sama orang bodoh-bodoh, kadang-kadang sombongnya gampang. Orang yang paling cantik tapi gaulnya sama orang jelek-jelek, gampang sombongnya. Sampai-sampai kalau gelangnya gede, gaul sama yang gak punya gelang, sombong juga. Kalau ada kelebihan itu paling gampang sombong. Karena apa? Setan paham persis. Manusia kalau punya kelebihan paling gampang digoda untuk menjadi orang sombong. Bahkan kadang-kadang bacaan Quran pun bisa menjadi sombong karena dia paling hebat di antara teman-temannya. Termasuk bacaan selawat. Gak ada yang selawatnya kayak gua. Kalau kita punya kelebihan, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, lebih apa, hilangkan sombong, munculkan syukur. Alhamdulillah, bacaan gue lebih fasih, syukur. Alhamdulillah, gelang gue lebih gede, syukur. Alhamdulillah, wajah gue lebih cantik, syukur. Alhamdulillah, rumah gue lebih gede, syukur. Tapi kadang-kadang syukur sama sombong mirip-mirip. Beda-beda tipis. Ini apa syukur, apa sombong? Karena mungkin pernah saya ceritakan. Saya tiap tahun bimbing haji dan tahun ini mau berangkat lagi. Amin, Masya Allah. Ibu tahu nggak kuncinya
bagaimana agar cepat berangkat haji dan sering berangkat haji? Ibu ingin tahu nggak? Kuncinya sederhana, sering-sering ke Arisalah. Saya sering Pak Kiai. Hampir tiap minggu. Kenapa saya sering berangkat haji, sering berangkat umroh? Karena hampir tiap hari saya ke Arisalah gitu kan. Nah, ada jamaah haji saya yang saya bimbing kira-kira 2-3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Dia orangnya gagah, ganteng, suka. Dia mantan Kopassus, mantan tentara. Dia kalau lagi tawaf, subhanallah, karakter tentaranya muncul. Dia dia berdiri di samping saya dan dia bikin jalan agar saya membimbing tawafnya lancar. Semua orang di depan saya disingkirkan sama dia. Bawa-bawa ya. Saya tadinya nyaman, enak bener ini tawaf dibikin jalan gitu kan. Tapi lama-lama saya amati, nyingkirkannya kasar. Mundur. Nggak bener juga lama-lama ini kan. Nggak bener juga. Sampai satu saat dia habis tawaf sunat malam-malam, kemudian dia bisa mencium Hajar Aswad. Selesai mencium Hajar Aswad, dia datang ke kamar saya. Pak Kiai, alhamdulillah saya bisa mencium Hajar Aswad. Saya sebagai pembimbing senang bener ngelihat ada jamaah bisa mencium Hajar Aswad di saat begitu padat dan begitu penuh. Gimana Pak ceritanya? Sampai kok bisa mencium Hajar Aswad? Dia cerita tawaf sunat. Begitu putaran ke-6 dia dekat Ka'bah. Putaran ke-7 pas dia di depan Hajar Aswadnya. Pas putaran ke-7 begitu mau mencium, di depannya ada orang kecil, dia injek orang itu. Loncat dia mencium Hajar Aswad. Kata saya, astagfirullah. Bayangkan, dia senyum, saya manyun. Dia senyum karena saking senangnya bisa mencium Hajar Aswad. Saya manyun karena ada orang yang diinjek. Sampai dia nanya, kok Pak Kiai nggak seneng? Bukan nggak seneng, kasihan orang yang diinjek. Mungkin sampai sekarang yang diinjek itu lagi ngegerutu kali dia, lagi kesakitan, lagi menderita gitu. Terus gimana? Pak, saya yang penting bisa. Iya, bolehlah kau sukses, tapi jangan di atas penderitaan orang lain. Boleh kita sukses, boleh kita bahagia, tapi jangan sampai di atas penderitaan orang lain. Terus apa caranya? Kembali lagi, kau kembali ke Allah, bertobat kepada Allah, mohon ampun. Karena apa? Nggak mungkin mencari orang yang diinjak. Ini suruh tobat. Ini artinya apa? Kelihatannya kan syukur dia. Karena judulnya Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah nginjek orang. Kan berarti ada sombongnya juga dia. Berarti antara sombong sama syukur 11-12 agak mirip-mirip. Oleh karena itu, hilangkan kesombongan, munculkan syukur, dan insya Allah kalau kita benar-benar syukur akan banyak dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya jelas, la in syakartum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Setelah Idul Fitri tambah nikmatnya. Setelah Idul Fitri tambah barokahnya. Setelah Idul Fitri tambah ilmunya. Setelah Idul Fitri tambah rezekinya. Setelah Idul Fitri tambah solehahnya. Setelah Idul Fitri tambah sakinah mawadah warahmah. Setelah Idul Fitri anak turun tambah soleh dan solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai ungkapan syukur
Saya ceritakan sedikit tentang kondisi Yayasan Arisalah. Yayasan Arisalah dari tahun ke tahun mengalami perkembangan, mengalami peningkatan baik secara lahir maupun secara batin. Contoh jamaah haji yang akan berangkat tahun ini dari sejarah Arisalah ini tahun terbanyak yang berangkat. Masya Allah, alhamdulillah. Jumlahnya 280 orang. Amin, amin. 280 orang yang akan berangkat di tahun ini. Banyak sekali peningkatan. Tahun kemarin hanya 200, 205 atau 200 berapa. Tapi saat ini sampai 280. Bahkan 2 atau 3 tahun yang akan datang, menurut database-nya 1 kloter jamaah Arisalah semuanya. Amin, Masya Allah. Kira-kira hampir nyampe 400. 2 atau 3 tahun ke depan gitu. Mudah-mudahan mereka panjang umur yang mudah dapat. Ini artinya akan ada waktu di mana 1 kloter hanya jamaah Arisalah. Nah, saya mohon ibu-ibu semuanya kita ungkapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan ada jamaah haji yang furoda. Mohon maaf, furoda. Furoda itu daftar sekarang, berangkat sekarang. Itu resmi haji. Resmi haji. Bukan haji elehal. Daftar sekarang, berangkat sekarang. Tahun ini yang furoda ada 5 orang. Biayanya sangat mahal sekali. 1 orang bayarnya 400 juta. Subhanallah. Hebatnya 400 juta masih ada yang mau. Berarti apa? Banyak orang yang punya duit gitu kan. 400 juta itu bayarnya. Mereka daftarnya rata-rata kemarin di bulan Ramadan dan ini akan berangkat menggunakan program plus itu. Kita doakan semua jamaah haji Arisalah yang akan berangkat tahun ini diberikan panjang umurnya, diberikan sehat jasmani rohaninya, diberikan kelancaran ibadah hajinya, dan semua menjadi haji yang mabrur. Pembimbing yang akan berangkat ada 5. Pertama saya, yang kedua Pak Tatang, yang ketiga Pak Haji Rahmat, yang keempat Fikri, anak saya. Ini mendampingin yang plus, dan yang terakhir istri saya juga mendampingi yang plus. Untuk haji tahun ini saya lagi disapih dengan istrinya. Saya di reguler, Umi ada di plus, jadi agak berbeda. Dan berangkatnya besok plus dulu, di sana hotelnya juga berbeda, kemudian programnya juga berbeda antara plus dan reguler. Tapi proses ibadah hajinya sama. Mohon doanya, ibu-ibu berbahagia, mudah-mudahan semua dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pondok pesantren. Alhamdulillah sekarang santrinya hampir 500 anak. Subhanallah, sekolahnya SMP, SMK, dan saat ini sudah meluluskan untuk angkatan ketiga. Dan tahun ini kita sedang proses mendirikan perguruan tinggi di pesantren Arisalah. Artinya apa? Nanti yang lulus di situ langsung melanjutkan perguruan tinggi di pesantren Arisalah. Kemudian kemarin pembebasan tanah yang 1000 meter hampir selesai. Bulan ini akan pelunasan, dan itu akan kita bangun kampus. Rencananya, mohon doanya, akan bangun kampus di pesantren Arisalah 5 lantai. Yang paling depan itu, yang paling depan. Jadi yang pernah ke sana yang paling depan akan kita bangun 5 lantai. Kemudian satu di antara lantai yang ada mau saya bikin mall. Jadi biar sambil belanja orang-orang itu. Mohon doanya. Dan anak yatim yang kita bimbing baik yang di panti maupun di pesantren, alhamdulillah lancar. Yang di pesantren ada 50 anak yatimnya. Ada yang SMP, ada yang SMA. Mereka kita bebaskan dari biaya. Dan sebagian anak yatim sekarang sudah kita kuliahkan. Karena targetnya anak yatim sampai S1. Kita didik, kita bina, dan mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh-soleh semuanya.
Termasuk pendidikan dakwah ibu-ibu yang berbahagia, yang mungkin ibu-ibu yang hadir di sini ada 3 kelompok, ada yang pendidikan dakwah, ada yang majelis taklim, ada yang alumni. Ada yang alumni? Coba yang alumni angkat tangan, alumni. Tua apa muda sih alumni? Alumni dikit alumni. Yang dakwah. Dakwah boleh tinggal 1, tinggal 2, tinggal 3. Oke, yang majelis taklim. Yang paling banyak majelis taklim ini. Ya. Karena belajar yang paling gampang majelis taklim. Belajar yang paling gampang majelis taklim. Modalnya cuma 1, yang penting denger. GP gitu. Maka paling gampang, paling murah meriah. Tapi sudah hebat. Mau datang majelis saja udah alhamdulillah. Kalau di dakwah agak lumayan mikir dakwah itu. Subhanallah. Kadang-kadang di rumah udah ngapalin ayat sampai sini lupa semua. Tapi nggak apa-apa, itu bagian perjuangan. Termasuk di dakwah pakai ujian lagi kan? Ada ujian akhir semester UAS itu. Pakai nenek-nenek UAS. Saya suka bilang sama dosennya, tolong kalau UAS seandainya nyontek boleh dihalalkan. Kata dosennya, orang nyontek aja susah. Apa benar nyontek susah, benar itu? Nyontek aja susah apalagi. Tetapi baginda Rasul pernah mengatakan al-ajru biqadri ta'ab, bahwa pahala bukan kaitan pinter apa enggak pinter, pahala bukan kaitan bisa apa enggak bisa, pahala bukan kaitan berapa nilainya, tapi pahala akan kamu raih karena jerih payah usahanya. Makanya kewajibannya hanya usaha, nggak wajib pinter. Yang ngaji apa usahanya? Usaha dengerin. Orang kadang-kadang dengerin aja susah. Ada nggak yang dengerin susah? Ya ada, lagi dengerin ceramah, pikirannya ke dapur, pikirannya ke jemuran, pikirannya ke setrikaan. Ada nggak yang begitu? Itu kan berarti nggak mudah dengerin kan? Apalagi tadi udah jemuran kering mendung lagi. Itu bagian perjuangan itu. Bagian perjuangan, sehingga al-ajru biqadri ta'ab, nilai pahala itu sangat tergantung jerih payah dia usaha, bukan hasil. Orang ngaji nggak wajib pinter, enggak, yang wajib ngajinya. Makanya hadisnya kan kita paham, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu hanya dari kandungan sampai ke liang. Nah ternyata, mohon maaf ibu-ibu, di liang lahat kuping itu masih dengar. Kupingnya orang meninggal. Ya, saya tadinya nggak yakin gitu. Tapi ada hadisnya mengatakan begini, orang kalau meninggal dunia lagi dikubur di liang lahat, kemudian yang datang sudah mendoakan, pulang kan? Ada nggak yang nungguin terus gitu? Mungkin saking cintanya kan, tetap pulang. Begitu lagi pulang, ternyata telinganya mayit itu masih mendengarkan telapak kaki yang pada melangkah. Subhanallah. Kalau nggak percaya silakan. Coba pakai bulan. Ya, yang penasaran boleh. Sehingga kata Rasul, kalau ada jenazah, walaupun jenazah itu orang nggak baik, jangan kau omongin kejelekannya dia. Haram. Dia nggak pernah ngaji, nggak boleh diomongin, nggak. Dia orangnya tukang bohong, nggak boleh diomongin. Pokoknya kalau ada orang meninggal dunia, jangan sampai ngomong kejelekannya, haram itu. Setelah saya kaji, kenapa itu harus haram? Karena kita udah nggak bisa minta maaf sama dia. Iya. Kalau masih hidup begini, kita ngomong kejelekannya bisa minta maaf kan? Nunggu lebaran. Malu. Tapi kalau udah meninggal dunia, kita bisa minta maaf lagi kan? Dan kalau terlalu banyak dia ngomongin, kan dengar tuh jenazahnya, lama-lama bangun dia.
kabur itu kan. Nah ini aja, telinga ternyata anggota tubuh yang paling hebat. Maka ibu-ibu kalau ngaji, tolong gunakan telinganya dengan baik untuk mendengarkan materi pengajian. Ini fungsi telinga. Dan kata Rasul, dan itu sudah kita praktekkan, telinga itu ternyata anggota tubuh yang pertama kali berfungsi. Pada saat kita hamil, ibu-ibu kan udah hamil semuanya kan? Pada saat hamil, mulai umur 4 bulan, telinganya janin udah denger. Tapi belum bisa lihat, belum bisa ngomong, tapi telinga udah dengar. Maka ustazah sering anjurkan, baca surah Luqman, baca surah Maryam, baca surat apa lagi? Yusuf, loh, baca surat Yusuf biar ganteng kayak. Tapi Yusuf, maknya beda, bapaknya beda. Nggak ganteng. Tapi kalau terlalu ganteng padahal bapaknya jelek. Iya. Itu artinya telinga janin itu sudah mulai dengarkanlah Al-Quran, kalimat-kalimat yang baik kepada janin dalam kandungan itu. Sehingga surat apa aja boleh sebenarnya. Maryam boleh, Luqman boleh, Yusuf boleh, Al-Baqarah juga boleh. Artinya sapi betina. Jangan sampai takut ntar anaknya kayak enggak juga. Baik, saya lagi menerangkan begitu pentingnya telinga, begitu hebatnya telinga, anggota tubuh yang paling pertama kali berfungsi dan anggota tubuh yang paling akhir tidak berfungsinya. Maka gunakan telinga yang baik untuk mendengarkan pengajian. Itu telinga. Makanya asal nggak budek-budek amat. Ngaji kan masih bisa kan? Iya, bisa. Nah ini pentingnya telinga. Sehingga dari telinga ini, nah ini masuk ini teori berikutnya. Apa yang kita serap melalui telinga, kita mendengarkan dari kiai, kita mendengarkan dari ustadz, mendengarkan dari ustazah, mendengarkan dari penceramah telinga, kita transfer ke otak. Otak ini ada organ untuk memahami. Yang di telinga kirim ke otak. Nggak usah disuruh, kirim sendiri itu. Langsung kirim ke otak. Otak memahami. Kadang-kadang otak bisa memahami apa yang dikirim oleh telinga, kadang nggak bisa. Karena otak manusia berbeda. Taruhlah bisa memahami 10% aja, udah bagus. Setelah dipahami oleh otak, otaknya paham, langsung oleh otak dikirim ke hati. Apa fungsinya hati? Meyakini apa yang dipahami oleh otak. Nah kalau hatinya yakin benar, maka anggota badan tinggal gerak melaksanakan. Tapi kalau nggak yakin, anggota badan nggak bisa melaksanakan. Maka prosesnya sampai tingkat pintar, tingkat benar ada 3. Dengar, paham, yakin. Dengar, paham, yakin. Telinga, otak. Ulang lagi. Telinga, dengar, persis anak PK. Tapi itu prosesnya begitu itu. Sampai-sampai mohon maaf ibu, saya akan mention sedikit. Kalau ibu dapat informasi jelek, dapat informasi sesuatu yang jelek dari telinga transfer ke otak paham kejelekan orang itu, kemudian dari otak kirim ke hati, hatinya yakin, sikap kita jadi berbeda. Negatif jadi. Ya negatif. Jadi sangat tergantung input yang ada. Makanya kalau ada informasi-informasi yang nggak baik, nggak usah dengerin. Ya. Tapi dengerin juga. Kalau Ya? denger juga minggir. Nih saya ngambil contoh. Ini Bu Solihah nih. Bu Solihah ketua Majelis Taklim yang di Baitur Rahman. Majelis Taklim Baitur Rahman itu majelis taklim yang pertama kali saya dirikan. Di saat itu saya masih bujangan, masih ganteng banget saya. Sampai waktu itu banyak sekali janda-janda yang suka sama saya. Tapi khususnya janda sweet ke atas. Termasuk kalau saya bimbing haji, bimbing umrah itu kan banyak janda-janda di sekitar saya itu. Saya dikelilingi oleh janda-janda tua. Semua bau remason karena semalam kerokan semua.
Itu mazaim yang pertama kali saya bikin. Sampai pengurusnya mungkin udah ganti 10-an kali lebih kali itu kan. Itu bagian cikal bakal saya merintis Arisalok gini besar dari Majelis Taklim. Bahkan dulu saya guru TPA. Bahkan awalnya guru TK saya. Terus saya mencoba istiqomah terus sampai sekarang masih berjalan. Majelis Taklim di Baitur Rahman yang di dekat rumah saya. Terus sekarang sampai kita membangun pesantren, sampai bimbing haji, bimbing umroh dan sebagainya. Bahkan saya pernah ceramah di Amerika 1 bulan. 1 bulan saya ceramah di 16 kota bagian. Ke New York, ke Los Angeles. Ibu tahu LA? LA, Los Angeles bukan Lenteng Agung, kampungan loh. Sehingga di satu kota bagian saya kira rata-rata 2 hari 3 hari. Kemudian pindah menggunakan pesawat kecil, pindah ke LA. Dari LA 3 hari pindah lagi ke New York. Dari New York pindah lagi ke California. Yang paling menarik di California. Saya yakin ibu nggak tahu apa yang ada. California itu sebelah sononya Kalimalang. Ya benar Kalideres itu. Di California itu, mohon maaf nih, ini cerita ibu jangan ngomong ya. Cerita ya. PSK itu PSK kalau di kita kan masih ditutup-tutup itu kan. Di sana langsung dibuka di depan umum. Pakai mobil dideri-derin, saya tadinya mau nyoba. Itu pakai mobil langsung dipromosikan. Wujudnya ada, orangnya ada di situ. Itu satu yang tadinya saya heran, subhanallah. Ini. Kemudian yang kedua, tempat judi. Dianjurkan di sana suruh berjudi orang itu. Bahkan orang-orang Amerika sendiri mereka punya anggaran untuk judi sebulan berapa ada. Saya jam 2 itu saya pernah diajak ke Las Vegas. Itu tempat judi semua. Nenek-nenek pada ada judi jam 2 malam. Saya sampai nanya sama guide itu yang antar saya. Ini apa? Emang orang sini hiburannya begini. Kalau orang Islam kan tahajud. Mereka judi jam 2 nenek-nenek. Wow. Itu antara. Kemudian tempat mabuk, saya diajak ke tempat mabuk. Tempat mabuk di sana dilokalisir itu. Kalau ke kampung itu harus mabuk. Ikutan dong. Saya di pinggirnya aja. Ada lagi yang mungkin ibu juga gair kan saya sekali. Ada kampung yang namanya lesbi dan homo dihalalkan. Di kampung itu semua lesbi dan homo. Semua. Nggak boleh yang nggak lesbi di situ. Nggak boleh yang nggak homo di situ. Dan mereka punya surat nikah. Ya, laki sama laki punya surat nikah. Perempuan sama perempuan surat nikah. Subhanallah. Itu menjadi satu masukan buat saya dan itu bagian daripada materi dakwah. Karena apa? Orang dakwah bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu, tapi harus tahu apa penyakitnya di masyarakat yang akan kita obati dengan ilmu kita. Contoh di masyarakat banyak yang nggak sholat, harus kita pelajari kenapa. Kita kasih materi masalah sholat. Termasuk di masyarakat banyak orang nggak mau ngaji, kita harus tahu kenapa mereka nggak ngaji. Kita ngasih materi pengajian agar mereka mau ngaji, tapi kita harus tahu penyakitnya dulu. Bahasa dokter, diagnosa dulu. Dokter nggak mungkin akan bisa mengobati tanpa diagnosa. Penceramah juga begitu. Oh di sini ada majelis taklim, kok yang ngaji sedikit, yang banyak nggak ngaji. Kita harus tahu kenapa penyakitnya. Nah sehingga kalau begitu ibu-ibu yang berbahagia, kita harus punya kepedulian terhadap lingkungan. Nggak usah orang yang berbuat jelek kita jelek-jelekin, karena nggak dijelek-jelekin aja. Umpama ada orang Islam nggak mau ngaji, padahal rumahnya dekat majelis, itu nggak usah pakai diomongin, aja. Ya, kalau bosan udah doain, tunggu sampai mati.
Berarti apa? Ini kewajiban kita punya kepedulian. Karena apa? Ada hadis begini, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang enggak peduli terhadap urusan umat Islam, dia tidak termasuk orang Islam yang baik. Ada orang enggak ngaji, kita enggak peduli. Ada orang kaya nggak mau infak, kita nggak peduli. Ada anak yatim, kita nggak peduli. Ada orang fakir miskin, kita nggak peduli. Ada orang nggak mau ibadah, kita nggak peduli. Kalau kita nggak peduli, falaisa minhum, maka dia tidak termasuk orang Islam yang baik. Harus ada kepedulian. Setelah peduli, Allah belum berikan hidayah, tawakal kepada Allah. Berarti apa? Kita nggak boleh diem kalau ada orang berbuat mungkar atau berbuat tidak baik. Maka apa? Kita wajib ngajak orang berbuat baik. Wajib. Metodenya boleh dengan ceramah, boleh dengan silaturahmi, boleh dengan berbagai macam cara, boleh dengan akhlakul karimah. Tetapi intinya bagaimana kita mempengaruhi orang untuk mau berbuat baik. Caranya monggo sesuai dengan kemampuan. Gak harus dengan ceramah. Apakah yang gak bisa ceramah, gak bisa dakwah? Bisa. Dengan silaturahmi, dengan ngajak, dengan apa. Bahkan kalau kita ada rezeki, dengan ngasih sesuatu kepada dia. Mudah-mudahan dakwah kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ibu bisa ngajak, nih ada dalil yang sangat hebat nih. Saya senang sama dalil ini. Kata Rasul gini, man dalla ala khairin, barang siapa menunjukkan kepada orang lain tentang kebaikan, barang siapa ngajak orang lain tentang kebaikan. Kalau diterjemahkan, barang siapa ngajak orang lain mau ngaji, barang siapa ngajak orang lain mau ikut dakwah, barang siapa ngajak orang lain mau ikut sedekah, maka orang yang ngajak dapat pahala seperti orang yang diajak melakukan ibadah itu. Ini contohnya, ibu ikut di majelis taklim. Kenapa nggak ikut dakwah? Karena susah ngapalin. Ya. Karena kalau di majelis taklim kan nggak usah ngapalin kan? Iya. Nah, yang penting kerudungnya bagus. Tapi ibu punya teman, dia kelihatannya punya potensi untuk ikut dakwah. Dibujuk, dirayu, diajak masuk ikut dakwah. Akhirnya alhamdulillah dia mau ikut dakwah. Selama dia masih belajar ikut dakwah dan mengamalkan ilmunya, kita yang ngajak dapat pahala seperti apa yang ia lakukan. Makanya kita harus menjadi calo surga. Kita kan calo surga. Termasuk contoh namanya, ibu punya saudara kaya, bisa haji tapi nggak mau daftar haji. Ibu bujuk, ibu rayu, padahal ibu belum haji juga. Tapi boleh. Akhirnya orang itu dapat hidayah, mau daftar haji dan berangkat haji. Maka selama dia berangkat haji dapat pahala, ibu dapat pahala sama dengan yang ia dapat melakukan ibadah haji. Hebat sekali. Sampai yang paling kecil sekali, ibu punya tetangga anak-anak belum bisa baca Quran, ibu ngajarin Iqra sampai dia bisa baca Quran. Satu saat ibu sudah meninggal dunia, anak yang kita ajarin langsung bisa baca Quran. Selama anak itu baca Quran, kita dapat pahala dari bacaan Al-Quran anak itu. Amin ya Allah. Ini kekayaan yang paling berharga. Jadi seorang yang mengajak kebaikan. Maka saya mohon kepada ibu-ibu berbahagia, semua ada kepeduliannya untuk mengajak orang berbuat baik. Hari ini yang datang ada 3 kelompok. Tolong ibu-ibu berusaha mengajak kepada saudara, keluarga, teman dan tetangga untuk ikut belajar dakwah di hari Salah. Untuk dakwah dimulai dari tingkat 1. Kemudian kalau itu nggak mampu, boleh ibu mengajak teman, saudara, kawan untuk ikut majelis taklim. Baik majelis taklim yang ada di hari Salah ini maupun yang ada di Baitur Rahman, termasuk yang ada di Cipayung, termasuk yang ada di Panti. Kemudian untuk alumni, tolong alumni ingatkan, apalagi alumni yang kemarin baru di wisudahan. itu tolong buktikan bahwa kita bisa ngajak. Syukur-syukur bisa mendirikan majelis taklim.
Mudah-mudahan apa yang kita harapkan semua diijabah Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu karena jadwal saya sebenarnya sampai jam 10 lewat 30. Ini jam 11 lah. Ini sudah jam 11. Ini udah melanggar aturan saya. Korupsi. Sudah melanggar aturan. Cuman karena saya menghadapi orang-orang cantik jadi agak betah saya. Baik. Terima kasih dan kalian semua adalah bagian keluarga besar Arisalah ya. Sehingga mudah-mudahan di dunianya berkah. Besok di akhiratnya kita membuat di surga bikin kapling Arisalah. Kira-kira setuju apa setuju? Di akhirat kita bikin kapling Arisalah. Jadi di surga itu di situ hanya orang Arisalah aja yang boleh. Dan di depannya tulis bab itu Arisalah. Jamaah hajinya masuk, jamaah umrohnya masuk, taklimnya masuk, dakwahnya masuk, santrinya masuk, semuanya masuk. Di situ grup di surga, grupnya orang Arisalah. Namanya klaster Arisalah. Terima kasih dan terima kasih. Jazakumullah ahsan jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala syafaat Rasulillah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syakirin hamdan na'imin hamdan yafina wa ghafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamkum abana saghara wa raja'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma tawil amalna fi ta'atik wa sahih jasadana fi ibadatik wa sabbis imanana wa qih hawaijana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma barik fi hayatina wa barik fi ilmina wa barik fi rizqina wa barik fi dhurriyyatina wa barik fi kulli halina wa barik fi hadza yayasan risalah wa barik fi hadza al-bagada wa risalah wa barik hadza